Episode 5, Sotus. Dimulai dengan diperlihatkannya para murid-murid baru yang sedang diospek sama senior mereka di sekolah. Pimpinan senior di situ bernama Kaye. Kaye ini adalah tipe-tipe senior yang sangat kejam sama adik-adiknya. Ya, karena kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada adik kelasnya ini bisa dibilang kurang manusiawi ya, seperti para anak-anak baru ini disuruh untuk makan makanan yang sudah busuk, dan kalau orang itu tidak mau, mereka tetap dipaksa untuk memakan makanan itu. Dan kalau mereka muntah, mereka pun harus menerima hukuman. Kaye ini mempunyai moto, yaitu ketika bertemu biksu kalian boleh berpaling, tapi kalau bertemu senior kalian harus memberi hormat. Kaye ini adalah tipe-tipe senior yang mesum banget ya. Lagi-lagi dia ini membuat lagu yang isinya sangat mesum, dan juga lagu itu harus dinyanyikan dengan gerak-gerakan yang gak ngotak. Salah satu siswa baru itu pun menolak untuk melakukan itu, tapi Mas Kaye ini masih memberi ide yang lebih nggak masuk akal lagi, yaitu sistem manusia lipan yang kayak di film Human Centipede. Kan nggak manusiawi sekali kan si Mas Kaye ini. Katanya sih kegiatan itu bisa meningkatkan persatuan dan solidaritas mereka. Dengar hal itu, Mbak Nano pun kembali dengan ketawa khasnya yang mengatakan bahwa semua kegiatan yang dibuat Mas Kaye ini isinya cuma mesum-mesum aja ya. Mas Kaye pun gak terima dan berkata kepada seluruh juniornya, apakah ada yang setuju sama Mbak Nano ini? Dan yang setuju hanya ada satu orang, yaitu Mbak Yuri. Yang ternyata Mbak Yuri ini masih hidup ya, dari minum darahnya Mbak Nano di episode sebelumnya. Dalam flashbacknya ini mereka berdua pun malah nari jaipong. Hahaha. Karena Kaye ini gak terima sama kata-katanya Mbak Nano, dia pun menghubung Mbak Nano dan juga Yuri untuk melepas kemeja mereka. Dan Mbak Nano pun dengan santai aja buka kemeja itu. Begitupun dengan Yuri. Kemudian menurut Kaye, kalau salah satu dari mereka berbuat salah, maka semuanya harus ikut untuk dihukum. Dan jadilah semua murid baru itu tidak berbaju tanpa terkecuali. Kemudian mereka dipaksa untuk melakukan kegiatan manusia lipan dan juga direkam. Setelah kegiatan itu pun guru di sekolah itu nyamperin Mas Kaye karena dia melihat ada video para anak-anak baru itu yang berbaris seperti lipan. Video itu pun tersebar ke media sosial. Guru ini memperingatkan Kaye untuk jangan sampai video seperti ini bocor kembali karena itu bisa merusak reputasi sekolah mereka. Besok paginya Kaye ini marah kepada junior-juniornya karena ada yang menyebarkan video kemarin ke medsos. Dan dia juga berkata tidak masalah seperti itu karena itu merupakan bentuk persatuan mereka. Kaye pun memerintahkan senior yang lain untuk menyita seluruh HP para juniornya. Dan di sela-sela itu Mbak Nano mengirimkan video Kaye dahulu saat dia di ospek. Kaye pun menjadi lelucon bagi mereka semua. Kaye pun bertanya apakah Mbak Nano ini menyebarkan video tersebut. Mbak Nano hanya menjawab, dia hanya ingin membagikan kesenangan kepada teman-temannya. Karena Mbak Nano ini sudah membuat kesalahan, maka semua teman-teman Mbak Nano harus dihukum. Tapi Mbak Nano ini cuek aja dan malah nantangin Mas Kaye. Sebelum mereka pulang, Kaye pun masih memberi satu permainan lagi kepada para juniornya, yaitu memukul balon yang ada di tubuhnya Mbak Nano dengan mata yang tertutup. Semakin dipukul, ketawa Mbak Nano ini malah semakin kencang. Akhirnya karena Kaye ini udah kesel banget sama Mbak Nano, dia pun memukul Mbak Nano sendiri sampai matanya Mbak Nano ini copot dan meninggoy. Pak guru pun gak bisa terima lagi dengan ulah yang dilakukan sama Mas Kaye.
Tapi karena bapaknya Kaye ini adalah teman dari guru tersebut, dia pun akan menutupi kasus itu. Tapi dengan syarat Kaye harus tetap pergi dari sekolah itu. Beberapa bulan kemudian, Kaye pun pindah ke sebuah sekolah baru dan mulai dengan masa ospeknya. Di sana senior-senior tampak sangat ramah, tetapi itu tidak berlangsung lama. Karena tanpa Kaye duga, salah satu senior di sana adalah Mbak Nano. Kaye pun dituduh udah pegang-pegang bokongnya Mbak Nano sampai dia dihajar oleh para senior karena nggak mau ngaku. Karena nggak mau terus-terusan dihajar, Kaye pun terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan itu. Masa-masa sulit Kaye pun dimulai dari kegiatan ospek yang bernama kesetaraan, yaitu mereka harus saling bertukar baju di mana laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai baju laki-laki. Semua berjalan lancar sampai giliran Kaye tiba. Dia pun masuk ke dalam kubu untuk ganti baju, tapi malah kabur alias melarikan diri, walaupun akhirnya dia tertangkap juga. Kaye pun keluar dengan bajunya yang super seksi dan juga riasannya yang bak badut sirkus. Karena Kaye tadi sudah kabur, maka Mbak Nano memberi hukuman kepada teman-temannya Kaye. Kaye pun hanya melihat. Tiba saatnya memberi hormat kepada senior, semua berjalan lancar sampai tiba giliran Kaye. Mbak Nano pun menyuruh Kaye Inu untuk memberi hormat kepada seekor anjing yang diberi nama Tuan Laki. Karena anjing itu lebih lama daripada para senior-senior di sana. Pada malam harinya, di saat semua orang sudah pada tidur, Kaye pun dikeluarkan sama teman-temannya karena teman-teman Kaye ini kesal sama Kaye yang terus-terusan berbuat ulah. Di luar, Kaye pun marah-marah sama anjing yang dirantai itu sampai Mbak Nano datang. Mbak Nano malah melepaskan tali anjing itu. Kemudian Mbak Nano berteriak mengatakan bahwa Kaye ini sudah menyakiti Tuan Laki dan membuat Tuan Laki melarikan diri. Semua orang pun mencari Tuan Laki dari malam sampai pagi, tapi tidak ditemukan juga. Mbak Nano pun memberi ide agar ada seseorang yang dapat menggantikan Tuan Laki. Semua orang pun memandang Kaye. Akhirnya Kaye pun menggantikan Tuan Laki dengan namanya yang sekarang, yaitu Kelly. Dia pun terpaksa harus bertingkah layaknya anjing sampai-sampai dia harus dirantai dan juga dimasukkan dalam kandang anjing yang sempit. Mbak Nano juga mengunjungi Kaye di kandang dan dia juga memberi Kaye makanan anjing. Kaye ini memohon kepada Mbak Nano untuk dilepaskan, tapi Mbak Nano ini tidak menggubrisnya dan pergi. Setelah Mbak Nano pergi, datanglah Mbak Yuri yang melepaskan Kaye. Setelah Kaye kabur, dia pun berteriak kepada semua orang bahwa Kaye telah kabur. Semua orang pun berlarian mencari Kaye, tapi Kaye ini berhasil kabur dengan naik ke belakang mobil yang berhenti di situ. Di dalam mobil itu pun Kaye tampak senyum karena dia berhasil kabur dari orang-orang itu. Plot twistnya, ternyata mobil yang membawa Kaye itu malah parkir kembali di sekolahnya Kaye. Niat mau kabur malah balik lagi, kan anjay. Kaye pun mengendap-endap untuk kembali lari dari tempat itu, tapi sayangnya lagi-lagi dia tertangkap di sebuah kolam. Dan Mbak Yuri datang dengan membawa bangkai dari Tuan Laki. Orang-orang beranggapan bahwa Kaye lah yang membunuhnya. Kaye terus-terusan menyangkal itu, tapi itu hanyalah sia-sia. Yuri pun membuat tantangan kepada siapa saja yang mampu memukul kepala Kaye, maka orang itu akan menjadi ketua senior yang baru dan dia pun akan dibebaskan dari masa-masa orientasi itu. Akhirnya orang-orang pun berbondong-bondong memukuli Kaye di dalam kolam. Kaye pun teringat masa-masa saat ia memukul Mbak Nano dulu. Episode 6, Liberation. Dimulai dengan narasi Mbak Nano yang masuk ke dalam sekolah yang membuat tubuh dia hanya berwarna hitam putih. Kemudian kita diperlihatkan kembali dengan Mbak Nano yang kembali menjadi murid baru di suatu sekolah. Sekolah itu bernama Sekolah Pantana Witaya.
Ketika selesai memperkenalkan diri, Mbak Nano pun duduk di samping siswa yang bernama Mi. Di sekolah itu semua murid di sana harus mematuhi peraturan sekolah yang ada di sana, walaupun peraturan di sana sudah sangat kuno. Pada saat di dalam kelas pun tanpa sengaja Mbak Nano menjatuhkan lipstiknya yang berwarna merah. Mi pun buru-buru mengambilkannya supaya tidak ketahuan guru dan mengatakan bahwa pulpennya lah yang terjatuh. Kemudian setelah itu dia memberikan lipstik itu kepada Mbak Nano. Setelah itu tiba-tiba ada razia tas acak yang dilakukan oleh guru A. Mbak Nano pun buru-buru memegang tasnya dan mengatakan bahwa itu melanggar privasi mereka dengan menggeledah tas seperti itu. Tapi guru A tidak menggubris perkataan Mbak Nano dan terus mengambil tas Mbak Nano. Kemudian guru A menumpahkan isi di dalamnya, walaupun ternyata di situ tidak ada apa-apanya. Setelah guru A pergi, Mbak Nano pun malah mengolesi bibirnya dengan lipstik. Pas makan siang pun Mi berkata kepada Mbak Nano bahwa Nano itu terlalu berani dan guru-guru di sana tidak suka dengan murid-murid yang seperti itu, karena sudah ada contoh dari teman-teman mereka yang harus dikurung di ruang penyesalan karena melawan guru. Kemudian guru A datang menghampiri Mbak Nano dan guru A ini menghapus lipstik yang ada di bibirnya Mbak Nano sampai belepotan. Kemudian dia pun memberi hukuman kepada Mbak Nano dengan harus menghafal seluruh peraturan sekolah itu yang sangat tebal bukunya. Mbak Nano harus menghafal itu sambil berdiri di tengah lapangan, tapi Mbak Nano malah membakar buku berisi peraturan itu. Guru A pun sangat geram kepada Mbak Nano dan mengirimnya ke ruang penyesalan, menggantikan New dan juga Jelly yang sudah dikurung di tempat itu selama 2 hari. Di dalam ruang penyesalan itu, Mbak Nano diberikan toa yang siap senantiasa membacakan seluruh peraturan sekolah Pantana Witaya, dan Mbak Nano harus mendengarkan itu sepanjang hari. Ketika guru A hendak memakai lipstik merah itu, 2 orang muridnya memanggil dia karena ada masalah. Ternyata Mbak Nano dengan pita hijau udah ada di dalam kelas. Padahal teman-temannya pada tahu kalau Mbak Nano ini kemarin kan dikurung di ruang penyesalan. Dan Mbak Nano itu mengatakan kalau ruang penyesalan itu tidak menakutkan dan mengajak murid-murid di sana untuk berpesta di dalam ruang itu. Guru A pun datang dan kembali memasukkan Mbak Nano ke dalam ruang penyesalan. Tapi sekarang dia dihukum dengan disinari banyak lampu yang sangat silau. Pagi harinya Mbak Nano dengan rambut ungu sudah nangkring di dalam kelas, lengkap dengan tindik di lidahnya juga. Guru A beserta 2 muridnya kembali membawa Mbak Nano untuk diinterogasi. Di sana guru A bertanya apa yang diinginkan Mbak Nano. Mbak Nano pun menjawab dia ingin guru A mengakui bahwa dia mengelola sekolah itu dengan cara yang salah. Tapi guru A ini nggak mau dan malah mencabut lidahnya Mbak Nano dan dia malah ketawa psikopat. Mbak Yuri tiba-tiba datang menghampiri guru A dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi kepala inspektur murid di situ. Guru A awalnya menolak karena Mbak Yuri ini adalah murid baru. Tapi ketika Yuri mengatakan bahwa dia bisa mengatasi Mbak Nano, maka guru A pun menyetujuinya. Yuri juga mengatakan bahwa ada grup yang dibuat oleh para murid-murid di sana untuk melakukan kenakalan. Yuri pun bisa memberi informasi-informasi itu kepada guru A. Murid-murid yang tergabung dalam grup itu pun ditangkap oleh guru A dan guru A sangat berterima kasih atas bantuan dari Yuri. Dia pun menyuruh Yuri untuk istirahat. Tapi Mbak Yuri ini mengatakan bahwa dia ingin menyimpankan berkas yang dipegang oleh guru A dan pergi. Sesampainya di ruangan guru A, dia pun mengacak-acak lemari entah apa yang dicari Yuri itu. Setelah itu di depan mejanya Mbak Nano dia mendapat paketan berkas yang tulisannya sangat rahasia. Ketika perjalanan di tangga, Mbak Nano pun bertemu dengan Yuri dan mengatakan terima kasih karena sudah memberinya dokumen itu. Dan Yuri masih saja meremehkan Mbak Nano karena dia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi Mbak Nano ini punya rencananya sendiri dan pergi. Mbak Nano memfotokopi berkas-berkas itu dengan niat menyebarkannya dari atas gedung. Tapi belum juga disebar, guru A tiba-tiba datang dan menghentikan kegiatan Mbak Nano itu.
Kemudian mereka berdua berebut dokumen itu dan Yuri dari kejauhan merekam mereka. Setelahnya Yuri malah mendorong Mbak Nano sampai tertusuk di tiang bendera. Yuri juga mengirim video guru A tadi ke semua murid di sana. Dan ya, semua murid pun mengejar guru-guru yang ada di sana untuk ditangkap. Kemudian para guru pun telah tertangkap dan para murid-murid meminta guru itu untuk menuliskan semua kesalahannya di dalam kertas. Tapi guru A menulis kalimat kalau kau yang harus bertobat atas perbuatanmu. Ini pun membuat Nyu sangat kesal kepada guru A dan menyuruh guru A untuk menulis dengan benar. Dia pun mencekik guru A sampai kehabisan nafas dan meninggoy. Semua siswa pun menyalahkan Nyu. Pak Kepala Sekolah pun datang dengan menembakkan pistol dan dia ingin para murid-muridnya untuk tidak melawan guru di sekolah itu dan mematuhi peraturan-peraturan seperti dulu. Dia juga berkata kepada Nyu bahwa dia akan menutupi kasus kematian guru A dan semua murid-murid di sana pun tunduk. Mbak Yuri sudah gagal. Dan karena tidak ingin disalahkan atas itu, Mbak Yuri pun mengatakan bahwa Mbak Nano lah yang memulai semua ini. Dan surprise, Mbak Nano datang dengan kembar empatnya. Kan Mbak Nano ini nggak bisa meninggoy ya. Semua murid-murid di situ pun tampak ricuh karena mereka tidak menyangka bahwa Mbak Nano masih hidup. Para guru pun ingin kabur tapi tidak diizinkan oleh Mbak Nano. Mbak Nano kemudian menghampiri Pak Kepala Sekolah dan mengatakan bahwa Pak Kepala Sekolah ini telah kalah jumlah. Pak Kepala Sekolah ini pun menodongkan pistolnya kepada Mbak Nano, tapi kemudian para murid-muridnya itu malah merekam adegan tersebut dengan HP mereka masing-masing. Hal ini membuat Pak Kepala Sekolah itu tidak bisa berkutik dan menyerah. Berpindah ke Yuri yang diikat Mbak Nano dan mengurungnya di ruang penyesalan bersama guru-guru dan juga Pak Kepala Sekolah. Mbak Nano juga mengatakan di sana tidak ada makanan, jadi mereka harus bertahan hidup dengan memakan satu sama lain. Adegan terakhir pun diperlihatkan Mbak Jelly yang bertanya kepada Mbak Nano apa yang akan mereka lakukan sekarang. Mbak Nano hanya memberikan kunci gerbang dan membiarkan orang-orang itu keluar dari sekolah itu. Tapi ketika keluar dari sekolah itu pun mereka tetap berwarna hitam putih. Scene terakhir diperlihatkan Mbak Yuri yang berhasil keluar dari ruang penyesalan dengan berlumuran darah.